Ya, untuk mengkaji PKI itu kita harus menyadari bahwa PKI itu juga sama-sama partai ya, memiliki sejarah yang cukup panjang juga. Salah satu partai yang cukup progresif terutama di dalam perlawanan melawan kolonialisme Belanda sejak tahun 26 itu. Dan itu partai itu cukup mewarnai revolusi kita di era kemerdekaan. Jadi kita sebagai generasi muda itu jangan tidak perlulah untuk menyingkirkan ini ya politik tertentu ya karena seharusnya daerah itu kita harus mencatat dan mempelajari apapun ya yang dihasilkan oleh partai atau gerakan itu. Jadi itu saya dan juga saya juga tertarik karena PKI itu ialah ini ya suara rakyat kecil yang dimana jarang dipotret oleh historiografi kita. Iya, kebanyakan kalau historiografi Indonesia kan berkutat pada panglima tentara, tokoh politik dan sebagainya. Ya, dan PKI yang dimana dia istilahnya berhubungan dengan rakyat itu jarang diulas oleh sejarah kita dan sejarah kita terlalu terlalu elitis. Ya, bertemu kembali dengan kami Kilasan ID. Saya Munir Pokoe sebagai host magang di Kilasan ID dan di tanggal 23 Mei kemarin itu adalah hari bersejarah di Indonesia, yakni lahirnya salah satu organisasi besar di Indonesia, yakni PKI atau Partai Komunis Indonesia, yang tepatnya tanggal 23 Mei 1920. Nah, pada kesempatan kali ini tim Kilasan ID hendak ngobrol santai dengan salah satu pegiat sejarah di Madiun yang cukup aktif untuk meriset dan menulis sejarah PKI. Selamat malam Mas Septia. Iya, selamat malam Mas Munir, gimana kabarnya? Alhamdulillah Ya, sehat. lama nggak bertemu. Iya, yang minggu ya. Mungkin sebelum kita ngobrol, mungkin Mas Septian bisa memperkenalkan dulu pada teman-teman sekalian yang beriman dan beramal soleh ini. Ya, teman-teman, perkenalkan nama saya Septian Dwita Karisma. Ya, saya adalah seorang pengajar dan juga aktif di riset sejarah, terutama fokus saya adalah sejarah revolusi kolonial dan sejarah sosial. Dan saya juga aktif di komunitas Kompas Media sebagai ketua. Gitu ya? Iya. Dan ini kan kalau saya tahu profil jenengan itu kan sebagai ya salah satu sejarawan yang intens mengkaji PKI terutama di Madiun itu sendiri ya. Kira-kira kenapa Anda tertarik mengkaji PKI ya? Dan bagaimana asal mulanya gitu? Ya, kalau saya pribadi ya untuk mengkaji PKI itu kita harus menyadari bahwa PKI itu juga sama-sama partai ya, memiliki sejarah yang cukup panjang juga. Salah satu partai yang cukup progresif terutama di dalam perlawanan melawan kolonialisme Belanda sejak tahun 26 itu. Dan itu partai itu cukup mewarnai revolusi kita di era kemerdekaan. Jadi kita sebagai generasi muda itu jangan tidak perlulah untuk menyingkirkan ini ya politik tertentu ya karena seharusnya daerah itu kita harus mencatat dan mempelajari apapun ya yang dihasilkan oleh partai atau gerakan itu. Jadi itu saya dan juga saya juga tertarik karena PKI itu ialah ini ya suara rakyat kecil
yang dimana jarang dipotret oleh historiografi kita. Iya, kebanyakan kalau historiografi Indonesia kan berkutat pada panglima tentara, tokoh politik dan sebagainya. Ya, dan PKI yang dimana dia istilahnya berhubungan dengan rakyat itu jarang diulas oleh sejarah kita, dan sejarah kita terlalu terlalu elitis. Oke. Pembuka yang menarik dari Mas Septian gitu. Sebelum kita masuk lebih dalam mengulas tentang PKI ini, bagaimana sih PKI itu bisa masuk di Indonesia, paham komunisme, atau bagaimana akhirnya PKI ini berdiri di Indonesia pada tahun 1920 gitu. Iya, kita harus menyadari bahwa negara kita itu adalah negara yang dijajah, negara dunia ketiga yang mana dicengkram oleh Belanda, dan di sana terdapat ketidakadilan, terdapat penindasan, terdapat kemiskinan dan lain sebagainya, permasalahan sosial. Maka disitulah ada hal yang membuat gerakan seperti komunisme itu berkembang. Itu salah satu contohnya ya. Kalau Mas Munir pernah baca bukunya Suwogi Di Bawah Lentera Merah itu dia kan diwawancara Maun ya, tahun 1960-an ya, jika dia buat skripsi itu. Maun bercerita bahwa ketika di Semarang itu kondisi masyarakatnya itu tertindas, ada wabah pes, kaum buruh buruh dari pabrik, lalu buruh kapal itu mereka kondisinya tidak layak. Makanya kenapa Semaun melepaskan diri menjadi SI Merah, karena SI dia rasa sudah tidak revolusioner lagi. Itu artinya apa? Artinya munculnya komunisme adalah realitas sejarah bangsa kita. Itu takdir ya, takdir negara terjajah ya. Mungkin kalau di Amerika ada komunis tapi tidak bakal berkembang dengan pesat ya, karena sudah masyarakat industrialis. Tapi kalau di negara-negara kolonialis itu pasti akan muncul ya. Apalagi saat itu pasca revolusi Bolshevik kan 1914 ya. Itu juga yang mempengaruhi gerakan komunis itu mulai bertumbuh di beberapa wilayah. Apalagi pengaruh oleh orang Belanda yang Hans Neville dan Adolf Barico yang mempengaruhi perkembangannya komunis di Indonesia itu. Ya, pada akhirnya kita akan melihat bahwa gerakan komunis Indonesia itu tidak lepas dari gerakan internasional gitu ya. Itu. Jadi itu takdir sejarah ya, sebagai negara ketiga dan negara kolonial itu ya. Gitu. Jajah. Berarti ini ya, PKI ini muncul di Indonesia itu ya memang karena faktor politik, dipengaruhi oleh politik ekonomi internasional, termasuk ini ya. Ada yang menyebut juga bahwa cikal bakal lahirnya PKI ini berasal dari adanya ISDV. ISDV ya betul. Gitu kan. Nah, kemudian siapa sih tokoh-tokoh awal pendirian PKI di tahun 1920 itu? Iya, untuk sebelumnya kita akan banyak menemui beberapa tokoh kolonial orang-orang Belanda ya. Ada Vars, lalu ada ada Snevely, bahkan wali kota Madiun pertama itu ya R.A. Sukutmin itu orang ISDV itu sebenarnya. Itu akhirnya pada tahun 1917 dia menyatakan untuk pisah. Akhirnya dia membuat SDAP, Partai Sosialis Demokrat Hindia Belanda, yang lebih
apa yang lebih demokrat meskipun dia sosialis ya itu. Nah lalu ada beberapa orang pribumi termasuk kakaknya ini apa Ki Hajar Dewantara itu juga satu angkatan dengan apa Semaun ketika dia di SDV, bahkan saingannya Semaun dalam hal mobilisasi buruh itu. Lalu yang selanjutnya akhirnya pada tahun 1920 itu ketika Bars dan Sukutman itu dibuang ke Belanda karena pemberontakan ya, tahun 1926 ya. enggak sebelumnya Sebelum itu. 1917 karena pada tahun itu juga mulai kebijakan komunis internasional, Kominform itu sudah mulai radikal sehingga mempengaruhi dalam negeri, mempengaruhi Hindia Belanda. Akhirnya radikalisasi, mereka memberontak di Surabaya dengan 1.000 pasukan angkatan laut yang menguasai istilahnya menguasai ini ya pelabuhan itu, tapi gagal akhirnya dibuang gitu. Dan akhirnya kaum pribumi masuk Semaun, Darsono, Alimin dan sebagainya itu mengambil alih partai dan akhirnya menjadi PKH ke PKI. Oh, dari PKH ke PKI. Iya, gitu. ya. Kemudian tentu ketika kita ngobrolin PKI di masa awal atau di tahun 1920-an itu kan banyak organisasi di Indonesia. Iya, iya. Salah satunya adalah Sarekat Islam. Sarekat Islam. Bagaimana hubungan PKI dengan Sarekat Islam? Itu lekat sekali ya, karena memang pertemuan antara Semaun dan beberapa muridnya Pak Cokro di Surabaya itu dengan tokoh komunis Henry Neville itu berawal dari SI itu. Oh, berawal dari Sarekat Islam. Ya, dari Sarekat Islam itu. Hingga akhirnya Semaun, Musa dan sebagainya itu banyak Pak Cokro itu lebih tertarik ke komunis gara-gara dia melihat realita itu tadi ya di Semarang itu tadi, dan dia juga berpikir bahwa SI kok gak revolusioner ternyata gitu loh gitu. Akhirnya dia membuat istilah SI merah itu, pecahkan SI akhirnya itu, lalu menyebar di kawasan di wilayah Jawa gitu, dan itu diikuti oleh SI di Madiun itu. Oh, diikuti SI di Madiun juga ya. Nah, berarti tentu ada beberapa faktor perpecahan atau menimbulkan membuat organisasi tersendiri antara PKI dengan SI, termasuk akhirnya SI pecah menjadi SI putih dan SI merah gitu ya. Nah, tentu selain itu pasti ada punya basis massa yang besar gitu ya. Nah, kenapa rakyat kecil, buruh itu dan lain sebagainya itu kok dia itu tertarik terhadap PKI? Apa sih yang dibawa PKI itu? Ya, tentunya ini ya, kaum buruh dan kaum petani atau kaum rakyat kecil itu lebih diperjuangkan di dalam PKI itu. Karena ya bahasanya seperti Tan Malaka kan ketika dia di SI kan dia sudah masuk ke ranah pergerakan masyarakat, dia membuat sekolah, membuat kepanduan gitu ya, lebih diskursnya lebih dekat dengan rakyat, lebih konkret juga. Dia dia juga merasa diperjuangkan gitu, dan juga beberapa ulama-ulama juga relate dengan gerakan anti penindasan ya. Kita tahu ya di Ponorogo bagaimana, dan itu juga nanti juga mempengaruhi paradigma ulama ke depan, apalagi di tahun 1920-an itu banyak haji-haji yang terlibat dalam gerakan PKI. Bahkan
saya pernah dapat berita itu seorang haji di daerah ini di daerah Ponorogo itu, karena dia anggota PKI, di rumahnya digerebek, Belanda menemukan 2 pucuk senjata dan 3 granat itu. Itu di berita Belanda ada haji itu. Haji ya. Iya, haji. Nah, saya ingin kembali kepada era kolonial terkait tentu pergerakan awal abad 20 gitu di Indonesia itu sangat masif. Banyak gerakan-gerakan yang itu mengakomodir massa yang banyak gitu. Dalam hal ini bagaimana sih pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu, bagaimana responnya terhadap berdirinya PKI yang ini banyak massa? Bahkan setahu saya mulai tahun pendirian 1920 sampai 1924 dia itu punya ribuan pengikut gitu, sehingga akhirnya ada pemberontakan PKI yang pertama di tahun 1926 sampai 1927 begitu. Bagaimana respon kolonial pada waktu itu? Iya, pasca 26 ya. Ya. Jadi memang kolonial itu ini ya, istilahnya sangat membatasi PKI. Bahkan di dalam buku ini ya, radikalisme lokal ini diceritakan, ini kan karyannya Anton Lukas dan beberapa peneliti ya. Dia mewawancarai tokoh-tokoh PKI pasca 26, bagaimana PKI itu bisa bertahan pasca 26 itu ialah dia membangun sel-sel. Bahkan di daerah-daerah itu minimal ada 3 kader yang bergerak itu. Ya. Dan itu bergerak secara rahasia. Jadi kalau dia terbuka, ya akan dibuang di Pondigul atau dieksekusi. Diasingkan gitu ya. Iya, jadi makanya garis ideologi dari 26 ke 45 itu lurus. Karena masih ada sel-sel yang bergerak dalam PKI itu. Ya, gitu. Ketika Musso datang tahun 1935, dia mengumpulkan sel-sel itu lagi. Sel-sel PKI itu. Akhirnya membangun PKI ilegal itu. Akhirnya kita ketemu dengan Amir Syafruddin, ketemu dengan Djoko Siono, istilahnya orang Madiun yang terlibat dalam Madiun Affair. Bahkan sel-sel PKI ini juga berperan penting dalam radikalisme tentara peta di Blitar dan Madiun. Bahkan dia mengkader beberapa tentara peta di Blitar. Makanya kenapa tentara peta itu memberontak, karena apa? Ada pengaruh sel-sel yang ada di sel-sel PKI itu. Di buku ditegaskan itu. Oh gitu. Termasuk gagasan ini ya, salah satu yang mempengaruhi itu adalah gagasan Musso tentang jalan baru itu ya. Jalan baru ya, dia lebih mengkritik istilahnya PKI nggak action dalam gerakannya ya, lebih sembunyi-sembunyi menganggap bahwa kalau PKI itu masih PKI ilegal. Itu self kritik dari Musso ke beberapa di anggotanya ya. Tentu menarik soal secara PKI di Indonesia, apalagi ketika Mas Septian menyebut bahwa PKI ini adalah di Indonesia begitu ya. Tapi saya ingin membahas lebih lanjut pada sesi berikutnya gitu, terutama bagaimana PKI tahun 48 dan PKI 65 begitu. Bagaimana nanti ideologinya tetap sama kayak gitu. Nah, cuman nggak pada kesempatan kali ini gitu. Nah, sebagai pertanyaan terakhir gitu, karena PKI ini mempunyai sejarah yang panjang di Indonesia, saya itu merasa bahwa sejarah PKI itu masih sensitif di masyarakat Indonesia. Menurut sampean kenapa? Kalau saya pribadi sebagai seorang peneliti ya,
Saya kira kalau itu, apa ya, itu hal yang apa ya, itu kita cengeng, artinya kita tidak bisa menerima realita itu, ya. Mungkin kenapa kok sedih, mungkin karena adanya propaganda Orde Baru, itu yang pasca Orde Baru ini yang membuat apa, yang membuat PKI itu adalah hal yang sensitif. Padahal itu kalau kalau kita hidup di masa lalu itu revolusi hal biasa. Dan revolusi itu adalah sebuah hal biasa ketika dunia terpecah jadi dua, barat dan timur gitu. Gitu. Begitu ya. Ya, Ya. mungkin sementara itu dulu, kita bisa lanjut sesi berikutnya yang lebih mendalam. Dan terima kasih waktunya Mas Septian udah memberi sedikit penjelasan yang panjang soal sejarah PKI, dan tentu kami akan ngobrolin lagi lebih dalam soal PKI, karena apalagi Madiun itu dianggap oh Madiun adalah PKI kayak gitu kan. Nah, kita bakal lebih dalam membahas soal itu di kemudian hari. Iya. Terima kasih Mas Septian waktunya pada malam hari ini udah berkenan ngobrol bersama kami. Aman. Mungkin itu dulu dari kami. Nantikan konten-konten kami berikutnya dalam Kilasan ID, merawat sisa ingatan.